Halo Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Penerapan 3M pada Lingkungan Pasar dan Sektor Retail. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada 3 FGD sebelumnya kita telah membicarakan mengenai penerapan protokol kesehatan di lingkungan pendidikan, penerapan protokol kesehatan dalam transportasi publik, dan penerapan 3M pada kegiatan religi dan tempat ibadah, pada FGD kali ini kita akan membahas tentang penerapan 3M pada lingkungan pasar dan sektor retail. Sektor pasar dan retail adalah salah satu tulang punggung yang sangat krusial dalam menopang perekonomian bangsa. Namun hadirnya COVID-19 telah cukup dalam memberikan luka pada sektor ini. Fenomena-fenomena seperti pemotongan gaji hingga perumahan karyawan yang dijumpai pada sektor swasta berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat. Buntutnya, konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha retail menjadi menurun dan tingkat yang bervariasi terjadi penurunan pembelian. Selain itu juga penyebaran COVID-19 pada pasar tradisional tidak dapat dipandang sebelah mata. Bahkan pada bulan Juli 2020, Gubernur Anies Baswedan mengungkapkan bahwa 6,8% penyebaran COVID-19 terjadi dari pasar tradisional. Lalu bagaimanakah sesungguhnya yang terjadi di lapangan saat ini? Masihkah sesuai dengan protokol dan seefektif apa penyesuaian yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi COVID-19? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah bergabung bersama kita melalui Zoom meeting ada Bapak Imam Kurniawan, Kepala Divisi Komersial dan Pengembangan PD Pasar Jaya. Halo Pak Imam, apa kabar? Bisa diaktifkan terlebih dahulu mic-nya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Iya. Gimana nih Pak kesibukannya selama COVID-19 Pak? Alhamdulillah Pak, seperti biasa. Jadi memang kita masih melakukan kerja seperti biasa Pak, tanpa ada WFH ya. Kalau untuk kami, cuma kalau untuk staf maupun level manager mereka ada WFH-nya Pak, selang-seling. Oke, jadi ke kantor terus nih Pak ya? Iya. Nggak sempat ngerasain WFH nih Pak ya? Jadi selalu di kantor. Oke. Belum Pak. Oke, selanjutnya ada Ibu Regina Mayatun selaku ibu rumah tangga. Halo Ibu Regina. Ya, halo, apa kabar Mas? Baik sekali. Gimana Bu Regina, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, kesibukannya selama COVID gimana nih Bu? Masih biasa aja, masih tetap jadi ibu rumah tangga. Oke. Makin ribet nggak Bu? Kan pastinya suami sama anak di rumah terus nih ya, selama COVID ya? Jujur aja kalau malah terbantu kalau suami di rumah, jadi bisa jaga anak-anak. Oke, siap. Terima kasih Ibu Regina. Dan sebenarnya kita masih ada salah satu narasumber lagi, yaitu Bapak Roy Mandi selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, namun saat ini masih belum bergabung, kita juga masih menunggu untuk kehadirannya. Jadi selama kurang lebih sudah 9 bulan COVID-19 ada di Indonesia, dan berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari upaya preventif maupun upaya secara langsung untuk melakukan pencegahan COVID-19. Dan saat ini kita lihat bahwa banyak kampanye yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan atau 3M. Lalu sebenarnya bagaimana sih efektivitas dari protokol kesehatan atau 3M yang sudah dikampanyekan oleh pemerintah ini pada pelaku usaha retail, pedagang pasar, dan juga konsumennya? Mungkin dari Pak Imam bisa menjawab terlebih dahulu Pak. Gimana sih kampanye dari pemerintah ini bentuknya sudah sampai ke pedagang pasar atau gimana nih Pak? Ya, makasih Pak. Jadi memang untuk dalam rangka mendukung program pemerintah menangani COVID-19 ini, kami terus terang dari pengelola pasar, Rumda Pasar Jaya tetap mensosialisasikan program pemerintah untuk menjaga penyebaran virus COVID-19, di mana kami Pak terus terang secara kontinu atau setiap hari itu melakukan pengarahan kepada pedagang untuk tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum masuk ke pasar, kemudian juga ada bilik semprot Pak. Dan setiap 10 sampai 15 menit petugas kami selalu keliling terus Pak untuk mengoptimalkan mengenai bahayanya COVID. Untuk itu pedagang harus tetap menggunakan masker maupun alat pelindung diri.
Nah, ini yang kami lakukan di 153 pasar di seluruh DKI Jakarta, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan dan setiap harinya juga masih di pasar kami dengan masuki PSBB perpanjangan juga ada ASN maupun dari TNI Polri yang membantu kami untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan atau penyebaran virus dari COVID-19 ini, Pak. Oke, kalau bentuk kampanye sendiri Pak untuk ke konsumen ini seperti apa ya Pak? Kampanyenya kami tetap Pak menyediakan menginfokan bahaya ini lewat spanduk maupun digital advertising kami yang punya. Jadi kita tetap menginfokan, kemudian lewat paging juga kami tidak putus-putusnya, terus juga dari kami petugas kami Pak keliling ke pasar untuk menghimbau pedagangnya Pak. Jadi memang kita terus kampanye terus supaya pedagang ini juga jangan sampai lengah Pak, karena sebenarnya virus itu ada di sekitar kita. Itu ya Pak. Jadi tetap didorong awareness-nya ya untuk Iya, tetap didorong Pak. Kalau misalnya ada pedagang atau pengunjung yang tidak tetap kita sediakan masker di lapangan, kita suruh pakai Pak. Bahkan pedagang pun sendiri terkadang ngasih masker supaya pengunjung itu tetap menggunakan masker. Karena kalau pada saat saya sidak juga ada pengunjung yang tidak menggunakan masker, akhirnya dikasih sama pedagang, nih Bu, pakai maskernya supaya nanti Ibu tidak tertular. Oke, jadi sudah membangun kesadaran dari pedagangnya terlebih dahulu ya Pak? Ya? Sudah Pak, sudah. Oke, siap. Kalau dari Ibu Regina nih Bu, selaku konsumen nih Bu, pasti belanja ke pasar tradisional kan ya Bu ya Regina ya? Iya. Nah, kalau sudah mendengar penjelasan dari Pak Imam sendiri nih, mungkin kalau dari Bu Regina sendiri, apakah merasakan hal yang sama atau malah ada perbedaan nih? Kalau untuk pada awal-awal COVID ini gitu ya, itu memang gencar gitu kan. Tapi untuk sekarang ini, jujur aja kalau dari petugas itu, kalau misalkan saya ke pasar kan pagi ya. Kalau pagi itu belum ada petugas sama sekali untuk mengecek kita yang mau masuk ke pasar gitu. Itu kalau nggak salah biasanya dia ada di pasar itu sekitar jam 8 ya, pasar tradisional dekat rumah saya. Kalau sedangkan saya untuk ibu-ibu seperti saya kan biasanya kalau ke pasar itu suka sebelum jam 8 Mas. Jadi untuk istilahnya pengawasannya tuh mungkin masih agak kendor gitu loh. Tapi memang untuk kesadarannya sendiri, kampanye untuk pakai masker dan tempat cuci tangan memang sekarang sudah semakin banyak gitu loh. Cuman kalau untuk Pak Imam tadi yang bilang ada bilik semprot, itu di tempat saya belum ada. Pasar mana Bu? Nanti coba saya cek. Di pasar namanya di daerah Cempaka Baru sini Pak. Pasar Cempaka Putih. Bukan, Cempaka Baru, Harapan Mulia. Oh, dekat rumah saya tuh. Mulia. Bekasi ya? Enggak, ini Jakarta Pak. Jakarta Pusat. Pasar Bedeng kalau orang saya bilang sini Pak. Bedeng apa Gembrong bukan ya? Bukan, Gembrong tuh masuk ke Rawa Selatan kan seberang. Ini saya seberangnya Kemayoran Pak. Masuknya Kecamatan Kemayoran. Pasar Kemayoran. Ya. Tapi bukan pasar Kemayorannya Pak. Agak susah. Aduh. Ya susah. Agak susah. Ya Bu, nanti kita cek Bu. Nanti kita cek. Ya, berarti ada faktanya nih Pak Imam ya, berarti mungkin jadi masukan juga berarti di bawah jam 8 nih, di bawah jam operasional ini mungkin agak cukup susah juga ya Pak Imam ya untuk menertibkannya juga ya Pak Imam. Karena kan kalau kita tahu nih orang-orang utama mungkin pedagang-pedagang seperti pedagang bakso dan kawan-kawan bisa lebih pagi lagi gitu jam 5 atau jam 4 sudah ke pasar nih kan. Ya, jadi mungkin pengawasannya akan lebih ke situ kali. Gimana mungkin Pak Imam mau menanggapi dulu Pak Imam? Jadi begini Bu, Pak. Jadi memang kita ada jam operasional pasar. Jadi jam operasional pasar itu memang tergantung dari pasarnya berbeda-beda. Coba nanti kita cek Bu pasar mana. Nanti karena yang biasa bertugas itu adalah memang tenaga keamanan maupun pegawai kita. Jadi memang saling bergantian. Dan perlu ketahui juga sebenarnya pasar itu banyak pintunya ya Mas. Nah itu terkadang ada yang memang karena kalau di pasar itu kan tidak bisa di satu pintu ya seperti di mall gitu. Jadi memang ada pintunya dan biasanya kita selalu mengarahkan dari petugas sebelum masuk pasar harus
cuci tangan, kemudian dicek suhunya, kemudian harus pakai masker, kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk, ya kan. Kemudian kalau memang belum ada bilik semprot, ya memang semua pasar kami akui memang tidak ada bilik semprotnya, jadi memang hal yang standar yang memang sudah kami lakukan itu pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, kemudian juga menjaga jarak. Jadi kalau nanti katakanlah pembeli melakukan pembelian ke pedagang, mereka tidak boleh terlalu dekat jaraknya, itu sih Pak. Oke, tapi kalau untuk pengaturan jarak itu udah ada juga ya Pak ya di ini ya? Sudah ada pengaturan jarak. Oke, jadi sebenarnya kesulitannya lebih terutama karena pintu masuk pasar itu banyak ya Pak ya? Banyak Pak. Akan sulit juga ya untuk melakukan penjagaan keseluruhan ya untuk orang-orang yang datang ke pasar, dan memang jam-jamnya itu suka aneh juga ya Pak ya, maksudnya orang-orang belanja ke pasar ini kan nggak tentu. Biasanya kalau pedagang ya? Malah subuh-subuh dia kan sudah ke pasar gitu kan. Pasar. Iya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, pada bulan Mei tahun 2020 lalu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran dengan nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja, sektor jasa, dan perdagangan. Protokol ini berlaku bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan atau konsumen, dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan. Lalu sebenarnya implementasi dari protokol kesehatan 3M yang sudah didengungkan oleh Menkes ini sebenarnya sudah terimplementasi atau belum sih? Mungkin saya akan membacakan sedikit ya dari surat edarannya. Jadi harus bagi pengurus dan pengelola tempat kerja atau pelaku usaha atau sektor jasa dan perdagangan, yang pertama harus melakukan pembersihan dan desinfektan secara berkala di area kerja dan area publik. Lalu yang kedua ada menyediakan fasilitas cuci tangan, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam juga sudah disediakan. Lalu adanya pengecekan suhu, lalu mewajibkan pekerja untuk menggunakan masker, memasang media informasi yang sudah diinformasikan tadi, udah ada media-media yang sudah dilakukan juga oleh timnya Pak Imam. Lalu melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter, melakukan upaya untuk minimal kontak dengan pelanggan menggunakan pembatas atau partisi, mencegah kerumunan pelanggan dengan dapat dilakukan dengan cara mengontrol jumlah pelaku usaha yang masuk ke sarana retail dan membatasi akses untuk menghindari kerumunan. Itu sebagian kecil dari surat edaran yang disebarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau saya mau nanya sama Ibu Regina nih, beberapa hal yang sudah saya bacakan tadi sebenarnya udah ada belum di pasar Ibu? Beberapa ada, tapi beberapa masih ada. Ya sekarang ini ada yang istilahnya udah mulai kendor. Contohnya kayak misalkan ganjil genap gitu ya, pembukaan toko ganjil genap kan. Dulu awal PSBB berlaku itu kan diberlakukan ganjil genap, buka tokonya, buka warungnya gitu kan. Itu masih berlaku, tapi pas sekarang ini kesini udah nggak berlaku, jadi semua penjualnya sudah mulai berjualan normal kayak biasa. Nah terus yang kemudian ini yang agak sulit mungkin jaga jarak ya, namanya ibu-ibu gitu, mama kan kalau beli pada istilahnya maunya duluan gitu lah, istilahnya berebutan duluan gitu kan. Nah itu jadi kendala. Terus kadang ada sebagian pembeli nggak menggunakan masker, kalau kita tegur, kita ingatkan itu suka agak apa ya, suka justru malah marahan dia gitu loh. Galak ya, galakan dia gitu namanya ibu-ibu gitu kan. Ya kita cuma bisa, ya kan saya cuma ngingetin gitu aja kan ya. Terus kalau untuk cuci tangan sih masih banyak lah ya. Jadi kalau menurut Ibu Regina berarti sudah makin kesini malah makin melonggar ya Bu ya? Ya kalau untuk makin kesini makin melonggar untuk jaga jaraknya itu ya, social distancing. Baik itu dari sisi pedagangnya maupun dari konsumennya juga berarti? Ya kebanyakan mungkin dari konsumennya ya kali ya, karena dia kan biasanya ibu-ibu maunya saya duluan gitu kan, udah naluri ya kali ya. Pak Imam, kalau untuk pasar sendiri Pak, pembatasan jumlah orang yang datang ini gimana ya Pak sistemnya Pak? Jadi gini Pak, memang tadi dikatakan sama Bu Regina, memang awalnya kita menggunakan sistem ganjil genap Pak untuk membatasi jumlah pengunjung maupun pedagang yang datang ke Pasar Jaya. Namun kan kita mengetahui bahwa perekonomian tetap harus jalan, makanya kami dari pengelola juga tetap membatasi jumlah pengunjung. Artinya ketika terlihat ramai di dalam Pak,
coba kami hold pengunjung yang akan masuk ke dalam pasar. Namun sampai saat ini sih, alhamdulillah Pak, belum kerumunan yang membludak di pasar tradisional ya Pak. Karena memang boleh dibilang pasar tradisional pun ada dampaknya. Jadi dengan di masa pandemi ini jumlah pengunjung yang datang ke pasar tradisional juga tidak sebanyak sebelum pandemi Pak. Jadi memang boleh dikatakan untuk tingkat kunjungan di pasar tradisional itu memang tidak seperti yang sebelum pandemi. Jadi memang terlihat agak sepi gitu Pak. Oke. Jadi memang dari sananya sendiri, dari konsumennya sendiri juga sudah mulai berkurang sebenarnya ya selama COVID Berkurang ini. tanpa kita membatasi juga memang udah sepi Pak. Oke. Tapi kalau kan saya nggak tahu ini Pak kalau di pasar sistemnya gimana, karena saya juga bukan yang rumah tangga, saya juga jadi nggak ke pasar kan. Saya kurang tahu. Cuman kalau misalkan kita ke seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin kayak ke tempat-tempat yang pasar yang sudah modern atau store lah, istilah store gitu kan, biasanya kita harus mengisi data dan segala macam gitu pas belum masuk kan. Bahkan kita kayak misalkan makan ke fast food aja juga mengisi data dan segala macam. Kalau di pasar belum ya Pak ya? Belum seperti itu ya? Awalnya iya Pak, ada pengisian data di beberapa pasar, ada pengisian data, dia harus registrasi, nuliskan nama, kemudian alamat awalnya Pak. Memang itu tidak menutup kemungkinan. Kemudian karena memang perlu pengunjung juga tidak mau berlama-lama di luar, akhirnya kita tetap melakukan penjarakan Pak. Dan juga untuk pedagangnya sendiri juga kami juga menginstruksikan pada pedagang selain menggunakan masker, kemudian cuci tangan, terus juga ada pasang namanya pembatas yang dari plastik itu Pak, yang dari mika. Partisi, semacam partisi ya, ya Pak? Partisi itu dari mika, kemudian supaya di beberapa pasar yang besar-besar itu ada mikanya, karena memang mereka terus terang untuk menghindari daripada penularan. Nah itu Pak. Dan kalau di pasar yang kami itu memang juga rutin dilakukan penyemprotan ya Pak. Seminggu itu bisa 3 kali sampai 4 kali pada saat jam tutup pasar. Oke. Jadi tetap higienitasnya dijaga ya Pak ya berarti? Ya, jadi pada saat ini mungkin bisa saya tampilkan ya Pak screen-nya. Nah ini penanganan COVID yang kita lakukan Pak di Pasar Jaya. Jadi ini kita ada 153 pasar Pak, dan kita juga ada unit di grosir maupun 3 unit pasar besar. Semuanya 153 pasar tersebar di 5 wilayah kota. Kan? Nah ini implementasinya untuk pencegahan COVID memang sudah kita lakukan Pak. Di antaranya pemasangan komunikasi visual untuk 3M, sosialisasi pengelola oleh TNI, Polri, ya kan, sama SN. Kemudian kita juga melakukan pemasangan sarana-prasarana seperti wastafel, sign social distancing, itu kita pasangin Pak, kayak stiker gitu, menunjuk arah juga kita pasangin. Kemudian pelaksanaan penerapan protokol kesehatan COVID, harus pakai masker, face pengecekan suhu tubuh, kemudian berjalan sesuai dengan marka jalan, mencuci tangan, pembatasan jumlah orang yang tadi saya bilang dengan buka tutup pasar, kemudian jaga jarak 1,5 meter pada saat mau masuk pasar Pak. Kemudian pemasangan lapis mika di area los itu juga kita lakukan. Kemudian juga kita melakukan disinfektan ya Pak, atau disinfeksi pada area umum ya kan, setelah jam tutup pasar selesai. Kemudian pelaksanaannya setiap hari juga kita dampingi TNI Polri ASN. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pemadam Pak untuk penyemprotan di area pasar, ya kan. Untuk yang pasar yang kotor kita semprot. Kemudian kita juga ada indeks pasar bersih tertib sehat ukur. Kemudian kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan screening COVID di pasar-pasar. Itu yang kita lakukan selama ini untuk pencegahan penularan COVID Pak. Nah ini yang kita lakukan Pak, Bapak bisa lihat itu ada flyer, ada spanduk, kemudian ada baligo yang memang kita pasang supaya pengunjung ketika masuk pintu pasar ini udah tahu bahwa
ini yang harus dilakukan ketika masuk pasar. Tuh ada digital advertising kita pasang, kemudian ini juga pas di pintu masuk, kemudian ada di lobi, kemudian ada di selasar pasar, Pak. Kita selalu ingatkan supaya memang pengunjung yang datang ke pasar itu harus memenuhi protokol kesehatan. Tentunya kita juga waktu itu juga sempat juga, Pak, melarang ibu hamil untuk tidak belanja di pasar karena memang kita memang melihat bahwa rentan usianya. Kemudian petugas kami juga ada yang keliling, Pak. Kalau sebelah kiri itu yang pakai baju oranye itu keliling-keliling pasar, Pak, mengimbau agar si pedagang maupun pembeli tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelah kanan Pak Polisi, ASN juga bantu kita untuk menyelesaikan seperti ini. Nah, ini yang kita sana-sana seperti wastafel di pintu masuk itu ada, kemudian nanti bilik itu yang sebelah kanan, Pak, bilik semprot, dan memang tidak semua pasar ada bilik semprot, ya. Nah, itu yang kita memang sediakan fasilitasnya. Nah, ini daftar memang yang sudah kita sediakan. Ada kita selaku Perumda Pasar Jaya ini tetap memberdayakan pedagang maupun pengunjung. Kemudian kita juga menyediakan fasilitas seperti wastafel, termorgan, kemudian pasel, ya kan, ini sudah kita bagikan ke pedagang maupun pengunjung yang ada di pasar-pasar, Pak. Nah, Bapak bisa lihat bahwa memang yang tadi saya jelaskan bahwa jumlah pintu buka, pintu tutupnya di pasar itu banyak sekali, ya Pak. Jadi tetap kita mengedepankan protokol kesehatan, kita tetap mengharapkan pedagang yang pembeli atau pengunjung pasar atau pedagang yang masuk pasar itu dalam keadaan sehat. Dan ini di tangga berjalan di eskalator, Pak, sudah kami, kemudian di lift juga kita sign, kemudian di wastafel juga kita tandai supaya memang ada jarak social distancing-nya di pasar, tetap di pasar. Dan ini kami tetap juga menghimbau para pedagang dengan pengecekan suhu, kemudian jaga jarak aman, kemudian harus pakai face atau memang masker, kemudian mencuci tangan, kemudian kios buka ganjil genap. Ini yang memang sudah kami lakukan untuk penerapan protokol kesehatan. Dan ini kami sampaikan juga, Pak, mengenai protap COVID di pasar. Sebelum pasar mereka pengunjung atau pedagang pasar masuk harus cuci tangan, kemudian kami cek suhu tubuhnya. Dan sebelum cek suhu tubuh, kami wajibkan para pengunjung maupun pedagang pasar harus menggunakan masker, Pak. Kalau nggak pakai masker, nggak boleh masuk. Dicek suhu tubuh memang di atas 37,3, kami larang untuk memasuki area pasar, Pak. Kemudian di pintu masuk juga ada sign agar pengunjung maupun pedagang yang masuk itu harus mengikuti daripada sign yang kami sediakan. Artinya ada namanya pintu keluar maupun pintu masuk untuk para pengunjung pasar. Kemudian kami juga membatasi, Pak, untuk kaki lima maupun kapasitas kami tanda silang untuk para kaki lima tidak berdempetan untuk berdagang di pasar. Ya kan, jadi kami kasih tanda silang di parkir itu yang warna putih supaya ada jaga jarak juga. Kemudian bagi pedagang, bagi pengunjung yang melakukan pembelian, ya, disarankan membayar menggunakan digital, Pak. Artinya tanpa harus keluar uang tunai, mereka juga bisa melakukan pembayaran secara digital. Karena pedagang kita juga sudah banyak yang mempunyai QR untuk mereka melakukan transaksi menggunakan QRIS, Pak. Kemudian setelah bertransaksi, kami juga sarankan agar pengunjung itu tetap menggunakan hand sanitizer atau memang mencuci tangan kembali,
Karena kami mengharapkan juga pengunjung yang melakukan setelah dari pasar itu dalam keadaan bersih. Kemudian keluar pintu pasar mengikuti arah alur signage yang ada di dalam pasar. Mengenai jam operasional memang kita batasi Pak, pada saat COVID itu dari jam 6 sampai jam 14 tergantung pasar yang ada. Serta pembatasan kapasitas orang di pasar juga kami akan melakukan. Dan ini Pak, yang tadi saya bilang, kami juga mengimbau untuk pedagang itu menggunakan mika. Nah itu sebelah kiri atas menggunakan mika. Ini yang ada di los, pasar, los sayur, los daging sudah menggunakan mika supaya juga mengurangi interaksi daripada pengunjung dan pembeli pasar. Dan ini yang kami lakukan pembersihan dengan melibatkan tenaga outsourcing kami Pak. Ini tetap kami kedepankan protokol kesehatan. Dan ini ASN, pengawasan dari ASN terhadap pasar-pasar kami, di mana setiap pasarnya itu setiap harinya ASN, TNI, Polri juga melakukan pengawasan di pasar tradisional dan jumlahnya cukup lumayan banyak Pak. Ini ASN setiap pagi apel. Nah ini yang kami tadi infokan bahwa kami juga secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan Pak, bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran, ya kan, penyemprotan maupun satpam kita atau outsourcing kita melakukan penyemprotan setelah jam kantor Pak, gitu loh. Atau memang pasar yang pernah terinfek pedagangnya untuk COVID-19 ini langsung kita tutup beberapa hari jika ada pedagang yang memang dinyatakan positif terjangkit, kita tutup 3 hari, kemudian kita lakukan selama 3 hari itu penyemprotan secara massal. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau dari presentasinya Pak Imam kan udah banyak nih sebenarnya upaya yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya nih untuk mencegah COVID-19, utamanya di sektor pasar tradisional. Kalau menurut Pak Imam sendiri nih Pak, selama menjalankan program-program yang sudah dilakukan ini sebenarnya apa sih Pak kesulitannya Pak? Maksudnya kesulitan dalam pengaplikasiannya, entah itu dari konsumennya kadang susah untuk disuruh mengikuti protokol atau gimana gitu Pak? Ya artinya sebenarnya gini Pak, ketika memang ada kemauan dari konsumen maupun pengunjung ya Pak, pada prinsipnya sih semua itu di lapangan bisa berjalan dengan baik. Artinya memang kami selalu menghimbau supaya pedagang maupun pengunjung tetap menjaga protokol kesehatan Pak. Kalau tadi ada mungkin ya beberapa pengunjung misalnya ada yang memang susah, tetap kami dari tim tetap menghimbau bahwa harus tetap dilakukan protokol kesehatan Pak. Kami juga menegur bahwa kalau nggak pakai masker ya harus pakai masker, kalau memang ada face shield ya pakai face shield. Tapi kalau untuk pedagang sendiri nggak di rapid ya Pak? Kalau di rapid tetap ada Pak. Jadi memang waktu itu ada tes dari Dinas Kesehatan terhadap pedagang pasar, itu di swab Pak. Ada beberapa pasar yang menjadi sampling untuk dilakukan tes kepada pedagang pasar. Jadi kalau ada yang memang hasil swabnya memang ada negatif, kalau misalnya ketahuan memang positif, pasar itu langsung kita tutup Pak selama 3 hari. Saya sih lihat juga ada contohnya di pasar Cempaka Putih itu Pak, kemarin kan sempat banyak juga yang kena langsung ditutup ya Pak ya. Kalau dari tapi Ibu nggak ada rutin ya Pak, maksudnya nggak ada tes swab rutin gitu loh Pak. Misalkan kalau berapa ini sekali gitu. Ya, kami sih kalau tes swab itu berdasarkan dari dinas ya Bu, melakukan tes swab secara random Bu. Jadi memang ada petugas dari dinasnya melakukan tes swab ke Pasar Jaya. Kalau rutin, kami sih sebenarnya nunggu dari jadwalnya dari dinas. Soalnya kan kayak tempat pasar saya ini cuma pernah sekali waktu itu kan di swab dan memang ada beberapa orang yang positif gitu, tapi itu kan udah pas awal-awal gitu, yang udah lama kesininya kan belum ada tes swab lagi gitu. Iya, karena memang belum, karena pasarnya banyak ya Bu,
Jadi mohon maaf kalau memang kami biasanya tidak bisa rutin seminggu, atau memang itu mungkin dari dinas kesehatannya sudah menjadwalkan terhadap pasar-pasar mana yang akan dilakukan tes swab. Tuh. Kalau Bu Regina sendiri nih ngelihat dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PD Pasar Jaya nih ya, sudah merasa aman dan nyaman belum sih Bu untuk berbelanja di PD Pasar Jaya ini selama COVID-19 ini? Ya masih ngeri-ngeri sedap lah. Masalahnya kan masyarakat kita tuh masih agak disiplin dirinya masih kurang gitu loh Mas. Ya contohnya kayak kita misalkan, kalau saya sendiri pakai masker gitu, tapi di satu sisi misalkan di sebelah saya ada yang nggak pakai masker gitu kan, sepertinya dia kayaknya kurang peduli gitu loh, istilahnya ya terserah ini istilahnya ini gue gitu, istilahnya badan gue mau apa gitu kan. Tapi kan harusnya kan ya balik lagi sih intinya ke diri sendiri gitu ya, kalau ada kesadaran bahwa COVID-19 ini istilahnya masalah kita bersama gitu loh. Ya ngaca aja kalau gimana kalau misalkan dia yang ada di posisi kita gitu kan, kalau dia yang kena dari orang lain gimana gitu kan, harusnya sih lebih kesadaran diri sendiri aja sih, itu aja sih kalau saya sih. Ya, kalau menurut Ibu Regina sendiri nih Bu, keadaan seperti itu ya saya ya ini sendirilah ya, sampai rumah tuh langsung ganti baju, langsung cuci tangan, langsung ya itulah istilah kita ini jaga diri sendiri aja lah gitu. Kalau menurut Ibu Regina sendiri dari segi konsumen ini kesulitannya untuk menjalankan protokol kesehatan ini apa sih Bu? Ya itu sih intinya kesadarannya aja, mereka pada kurang sadar gitu loh Mas. Apakah mungkin butuh dukungan lagi dari pemerintah, mungkin kayak diberikan masker gratis lagi atau gimana gitu? Mungkin kalau saya rasa sih petugasnya kali ya Mas ya. Gimana tuh petugasnya? Petugas pengawasnya mungkin lebih diperbanyak gitu kan. Terus sanksinya mungkin harus agak lebih tegas lagi gitu kan. Kalau selama ini kan istilahnya cuman suruh nyapu ya, yang setahu saya sih, yang saya lihat sih dia suruh nyapu gitu kan. Tapi kan kalau hanya sekedar menyapu gitu kan ya efek jerahnya tuh kurang gitu loh Mas. Oke. Kalau dari Pak Imam sendiri nih Pak, berarti sanksinya apa aja sih Pak yang ada di PD Pasar Jaya ini kalau untuk pelanggar-pelanggar dari protokol COVID-19 ini? Jadi gini Pak, selama memang kami pun terkadang ya kalau pelanggan ya mau masuk Pasar Jaya kemudian tidak pakai masker, terus terang kami tidak izinkan untuk masuk. Namun kan di situ di depan pasar itu biasanya ada petugas ASN Pak, ya kan, yang memang selalu berpatroli mengawasi daripada masyarakat. Jadi kalau ada pelanggar atau memang masyarakat yang tidak menggunakan masker, biasanya mereka sudah dikasih punishment sama Satpol PP yang ada di jalan Pak. Jadi memang untuk masuk pasar itu mereka biasanya sudah menggunakan masker gitu loh. Jadi kalau nggak pakai masker sebenarnya nggak boleh. Kalau kelihatan ya terus terang kami kasih masker atau memang kami serahkan kepada petugas ASN yang ada di depan pasar Pak. Jadi penegakan hukumnya ini dari ASN dan Satpol PP gitu ya Pak ya? Untuk jadi memang biasanya mereka selalu melakukan pengawasan Pak. Dan kalau memang ada pedagang yang tidak menggunakan masker, kami kasih surat peringatan Pak. Nah itu kalau pedagangnya misalkan nggak menerapkan protokol, hanya dikasih surat berarti Pak? Apa worst case-nya itu apa Pak? Apakah ya kami sudah kasih surat izin usaha sampai 3 kali kami tutup Pak. Langsung tutup ya? Tutup. Oke. Siap. Berarti sebenarnya dari PD Pasar Jaya ini udah siap ya, prepare untuk jadi para kalau pedagangnya sendiri udah ada lah ya. Jadi mereka takut Pak, kalau tidak mengindahkan kami langsung punishment langsung tutup. Oke. Kalau susah dibilangin. Oke, siap. Mungkin ini mumpung lagi ada Pak Imam juga nih selaku pengelola PD Pasar Jaya nih. Kalau dari Ibu Regina sendiri sebenarnya ada masukan nggak sih Bu untuk PD Pasar Jaya ini? Ya, so far sih alhamdulillah sih Mas bagus ya kalau dari penjelasan Pak Imam gitu ya. Kalau buat saya sendiri sih mungkin lebih diperbanyak spanduknya lagi aja kalau untuk di tempat saya ya. Kalau tempat lain saya nggak tahu ya. Kalau di tempat saya mungkin lebih
harus lebih diperbanyak spanduknya, terus lebih diingatkan lagi mungkin pakai pengeras suara apa gitu kan ya. Terutama sih untuk pengunjungnya ya, karena yang memang masih agak bandel itu kan para ibu-ibu yang belanja ke pasarnya gitu loh. Terus ya mungkin bisa disediakan bilik bilik semprot. Nah, kayaknya lebih aman gitu Pak kalau ada gitu, kita merasa lebih aman aja gitu, lebih safe gitu kan, lebih pede aja gitu Pak. Misalkan kita kalau pulang dari pasar kan nggak selalu harus pas langsung buru-buru mandi, kadang kayak saya punya anak kecil gitu kan, kadang dia minta apa dulu gitu kan. Kadang kalau nggak buru-buru diturutin juga kan kasihan gitu. Intinya sih ya gitu aja sih Pak. Jadi lebih sebenarnya yang udah dilakukan ya lebih digalakan lagi berarti ya. Lebih dikampanyekan lagi lah, lebih diinikan lagi. Kalau soal tadi tuh di presentasinya Pak Imam tuh ada ngomongin soal cashless nih. Kalau Bu Regina sendiri di pasarnya udah ada cashless Bu pembayarannya? Enggak ada, semua masih pakai tunai. Masih tunai ya? Oh, pakai tunai. Mungkin agak repot kali ya, kan nggak semua emak-emak bawa HP ke pasar atau bawa bawa ATM kartu apa ke pasar, itu kan kayaknya lebih ribet. Kalau untuk ibu-ibu, udahlah kita punya uang cash ya udah kita pakai uang cash aja gitu loh kan. Kalau dari Pak Imam sendiri, ke depannya gimana nih Pak? Apakah cashless-nya bakal digalakin nih Pak? Karena kan kita nggak tahu juga nih COVID ini kapan berakhir Pak. Karena salah satu penyebaran COVID ini paling cepat juga katanya dari uang nih Pak. Iya Pak, makanya gini, Pasar Jaya sejak tahun 2016 memang telah melakukan untuk retribusi pasar itu kita menggunakan cashless Pak. Artinya pedagang tidak lagi melakukan pembayaran secara tunai ke kasir, tapi mereka langsung di auto debit lewat rekeningnya Pak. Jadi mereka tidak lagi membayar kewajiban itu untuk melakukan tidak, tapi langsung dipotong dari rekening yang mereka punya. Mengenai transaksi yang terjadi di lapangan, memang kami sedang lagi bangun wallet Pak. Jadi memang nantinya pedagang itu kami sarankan untuk melakukan pembayaran pengunjung itu lakukan pembayaran transaksi ke pedagang itu dengan menggunakan cashless, bisa lewat QRIS, kemudian bisa mereka QRIS-nya dari perbankan nasional maupun wallet-wallet seperti wallet-wallet swasta ya Pak, sekarang sudah marak, itu bisa Pak. Jadi sekarang kami sedang membangun kerjasama untuk pedagang itu, nanti setiap pedagang itu disediakan QRIS, mesin-mesin QRIS. Jadi pengunjung yang datang ini bisa mengurangi transaksi by tunai Pak. Karena kalau kita megang uang, kita nggak tahu kita memegang uang yang keberapa. Ya kan, bisa jadi dari orang-orang yang memang ada penularan atau memang orang yang ke-infect, nah kita nggak tahu. Makanya kalau kita disarankan setelah pegang uang, kalau bisa mungkin langsung semprot Pak. Karena kita nggak tahu abis megang uang, terus megang muka karena gatal kan. Iya, kalau inget Pak, kalau refleks kan kita ganti juga. masa gatal ditinggalin Bu, Pak, kalau dari pasar Bu, atau dari manapun sampai rumah langsung mandi, langsung ganti baju Bu. Gitu, itu memang disarankan. Jadi takutnya kita membawa virus ke rumah. Saya pun kalau dari mana-mana, dari kantor pun, meskipun di ruangan seharian sampai rumah, langsung saya seperti orang, saya masih parno ya Bu ya, seperti langsung buka baju langsung masuk kamar mandi gitu, karena memang takutnya anak kita nggak tahu tertular. Kalau ngomongin soal cashless gitu berarti masih on progress ya Pak. Kira-kira implementasi bisa kapan tuh Pak? Sekarang pun pedagang sudah ada yang kerjasama dengan wallet maupun perbankan Pak. Nah, dia ada pedagang yang langsung sudah mempunyai QRIS sendiri. Kalau di tokonya itu memang sebagian besar juga ada edisi ya Pak. Sudah ada edisi. Jadi kalau edisi ini digunakan untuk misalnya kartu debit. Cuman kalau yang bekerja sama dengan wallet atau pakai QRIS, mereka langsung kerjasama dengan perbankan. Jadi sebenarnya udah ada, cuman mungkin belum ada Pak. Kalau di pasar-pasar ada. Oke. Cuman di pasar Ibu Regina kayak belum nih. Belum, kita masih pasar tradisional banget. Ada sih Bu, kalau Bapak Ibu lihat biasanya di kaca-kaca itu ada kayak QRIS itu lambang kode QR code gitu Pak.
Tidak semua enggak toko. semuanya mungkin. Iya, Kalau tidak di semua. pasar saya dia masih berbentuk lapak-lapak gitu loh, Pak. Oh Jadi iya. nggak pakai apa itu tadi yang mika itu juga nggak ada gitu loh, Pak. Iya. Ya, mungkin kemarin saya juga ke pasar Senen juga nggak dicek suhu sih Pak pas masuk. Oh gitu ya Pak. Coba nanti Pak saya koordinasi lagi ya Pak. Nanti coba saya imbau supaya petugasnya ini lebih aware lagi Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting sudah ada usahanya Pak. Bagus. Ya. Oke, kalau masalah penutupan pasar nih Pak, sebenarnya protokol apa sih Pak yang dilakukan setelah dilakukannya penutupan pasar Pak? Mungkin agar memberikan ketenangan juga nih kepada calon-calon konsumen yang akan ke pasar. Sebenarnya treatmentnya apa sih Pak yang dilakukan selama penutupan pasar Pak? Treatmentnya itu kami menyemprotkan disinfektan Pak setelah jam tutup buka pasar. Jadi setelah pasar itu tutup kami semprot Pak. Kasih semprot semua ruangan, semua bagian kami semprot. Rutin ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 4 kali gitu, termasuk ruang kantor sendiri Pak. Jadi kami pun di kantor pusat ini terus terang setiap hari Selasa, kemudian ada hari Kamis atau hari Rabu, Jumat itu disemprot Pak. Oke, jadi penyemprotan kalau misalkan ada yang terindikasi COVID kan itu berarti ditutup beberapa hari ya Pak ya? Ya, tutup beberapa hari, ya. Nah itu berarti treatmentnya juga sama ya Pak ya? Sama Pak, semua ini. Makanya saya bilang kita waktu itu pernah kerjasama dengan pemadam melakukan penyemprotan juga Pak. Semua disemprot karena ya kami juga ingin semua sehat Pak, pedagangnya dan pengunjungnya juga yang datang pasar kembali ke rumah juga sehat. Nah berarti itu kalau untuk dari segi pedagangnya ditutup 3 hari gitu ada ininya Pak, ada kompensasinya Pak? Dari pas saja ya? Iya. Enggak Pak, jadi memang kita kompensasinya kita bantu mereka untuk penyemprotan di kiosnya aja Pak, di depannya. Oke, jadi bayar bulanan ya tetap ya Pak ya? Tetap. Ngerti ya. Jadi pedagangnya juga mau masuk juga gimana ya Pak, kalau memang kempet gitu mereka juga kan ada ngeri-ngeri juga. Iya juga sih. Ya, kalau waktu ganjil genap juga tetap tuh Pak, nggak ada pengurangan ini Pak? Ganjil genap ada Pak pengurangan. Jadi gini Pak, kami terus terang dari bulan April itu sampai nanti Desember melakukan relaksasi ya Pak. Artinya bagi pedagang itu kami memberikan keringanan. Keringanan ini bervariasi Pak, tergantung dari potensinya. Waktu ganjil genap juga kami melakukan relaksasi, artinya memang yang mereka bayarkan itu tidak full. Jadi itu dipotongnya berapa tuh Pak kira-kira? Nggak full? Waktu itu berdasarkan potensi ya Pak. Kalau potensi ada yang 50% untuk kelas A, kelas B itu ada yang 35%, kelas C ada yang 25%. Oke, jadi bergantung kelasnya juga ya Pak ya? Ya, klasifikasi. Nah, kalau ini pertanyaannya sebenarnya harusnya di awal sih. Sebenarnya ada nggak sih Pak pelatihan terhadap para pedagangnya untuk menghadapi COVID-19 ini Pak? Kalau pelatihan terus terang kita kan nggak bisa ngumpulin orang ya Pak. Paling kami misalnya menghimbau para pedagang untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Kami juga kan tidak bisa melakukan pengumpulan orang atau rapat dengan melebihi kapasitas yang memang disarankan pemerintah. Kami nggak berani Pak. Karena kami virtual juga belum memungkinkan ya Pak ya? Kalau virtual, kalau rapat rutin ya kami memang virtual. Ya kan, cuman permasalahannya kalau ada pelatihan terhadap pengunjung pedagang, memang selama pandemi ini kami belum berani melakukan Pak, karena harus mengumpulkan itu agak sulit ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Imam, terima kasih Ibu Regina. Mungkin kita tutup dengan closing statement dari segi konsumen maupun juga dari segi pengelola ya. Mungkin dari Ibu Regina bisa memberikan konsumen closing statement atau harapannya ke depannya seperti apa, mungkin untuk belanja di pasarnya seperti apa? Harapannya, terima kasih Mas. Harapannya sih yang pasti biar cepat berlalu ya, biar kembali ke seperti sebelumnya. Lebih PD Pasar Jayanya lebih kayak tadi saya harapkan lebih kampanye untuk kayak berupa apa itu spanduk atau apa melalui pengeras suara itu lebih ditingkatkan lagi efektivitasnya. Terus juga tolong dibantu tadi yang bilik desinfektan di tempat saya.
Dan juga apa namanya, cashless juga kayaknya boleh Pak ya. Tapi kayaknya agak sulit kali ya. Ya intinya semuanya semoga semuanya cepat berlalu aja deh Pak, biar kembali normal seperti biasa. Oke, terima kasih Bu Regina. Kalau Pak Imam gimana Pak Imam? Harapannya mungkin sama Pak, seluruh warga Indonesia. COVID ini cepat pergi, cepat berlalu. Sehingga pedagang maupun pengunjung maupun warga Indonesia secara keseluruhan bisa sehat, layak hidup ya Pak. Jadi kita menginginkan musibah supaya Allah cepat mengangkat musibah dari Indonesia, Amin, Pak. amin. 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 Oke, terima kasih Pak Imam. Yang perlu diingat kembali mungkin untuk nantinya para penonton dari hasil FGD ini, bahwa COVID-19 ini bukan hanya perkara PD Pasar Jaya saja yang harus bertindak, ataupun dari segi pengusaha retail atau bahkan dari konsumen, tapi harus holistik dari segala pihak, saling bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Dan tentunya kita harapkan kembali semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kehidupan kita bisa kembali normal. Terima kasih Ibu Regina, terima kasih Pak Imam. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga nanti barangkali saya ke pasar ketemu Pak Imam ya Pak, nggak ada yang tahu. Amin. Oke. Siap. Amin, Oke. Mas.